Gada-gadi, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Syarani dengan NIM 12330500153, jurusan Ilmu Hukum kelas 5D. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik tindak pidana khusus dalam perkembangan hukum kontemporer pada fokus dengan tema tindak pidana pornografi. Topik ini dipilih karena perkembangan teknologi dan media digital saat ini membuat penyebaran konten pornografi itu semakin mudah sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang relevan untuk dikaji dalam konteks hukum pidana kontemporer ini. Jadi di sini saya akan membahas topik tentang tindak pidana khusus pada perkembangan hukum kontemporer yang berfokus pada tindak pidana pornografi. Pembahasan itu menjadi penting karena di era zaman sekarang pornografi itu tidak lagi terbatas pada media cetak dan konvensional. Dengan adanya internet, sosial media, konten pornografi itu dapat dengan mudah dibuat, disebarluaskan, dan diakses oleh siapa saja. Kondisi ini juga tentu menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama dalam melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan. Peristiwa penting terkait pornografi itu, salah satu peristiwa yang menunjukkan seriusnya masalah pada pornografi adalah maraknya penyebaran konten asusila di media sosial dan platform digital. Contohnya adalah kasus penyebaran video atau foto pribadi tanpa izin yang sering dikenal sebagai revenge porn, atau kayak dia tuh misalnya sakit hati terus kayak, oh nih disebarluasin aja kali ya biar, tapi ternyata si orang yang nyebarin itu bakalan dapat hukuman. Dalam banyak kasus ini, korban mengalami dampak yang sangat berat, mulai dari tekanan psikologis, terus trauma yang berat, hingga rusaknya reputasi dia. Terus penyebaran konten semacam ini bisa terjadi dengan sangat cepat dan sulit dikendalikan, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar. Situasi inilah yang mendorong negara untuk hadir melalui pengaturan hukum yang lebih tegas, dan salah satunya itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi sebagai bentuk respon terhadap perkembangan kejahatan di era digital ini. Tindak pidana pornografi ini juga termasuk dalam tindak pidana khusus karena pengaturannya berada di luar KUHP dan mempunyai peraturannya tersendiri. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi diartikan sebagai berbagai bentuk media seperti gambar, foto, video, terus tulisan, suara, atau pesan lain yang mengandung unsur kecabulan itu sendiri atau eksploitasi seksual dan bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat. Contohnya itu di sini ada beberapa tindak pidana pornografi. Yang pertama itu membuat atau memproduksi konten pornografi. Yang kedua, menyebarkan atau memperjualbelikan video tersebut melalui media sosial atau elektronik. Yang ketiga, menampilkan konten pornografi di ruang publik. Dan yang keempat itu ada melibatkan anak dalam konten pornografi yang merupakan kejahatan serius dengan ancaman pidana yang lebih berat. Undang-undang ini juga mengatur sanksi yang cukup tegas dengan memberikan tindak pidana penjara dan denda sebagai upaya memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut serta melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi. Dalam praktiknya, kasus pornografi juga sering berkaitan dengan Undang-Undang ITE, terutama jika penyebaran konten dilakukan melalui internet atau media sosial lainnya. Menurut saya, pengaturan tindak pidana pornografi ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman sekarang, namun penerapannya juga harus tetap adil dan bijaksana. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga norma kesusilaan, tetapi juga harus memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban, terutama mereka yang menjadi korban penyebaran konten tanpa persetujuan atau sepihak saja. Nilai penting yang masih relevan hingga saat ini tuh adalah keseimbangan antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab dalam menggunakan teknologi sekarang, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, penanganan kasus pornografi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga perlu dibarengi dengan edukasi digital dan peningkatannya kesadaran hukum di masyarakat juga. Dan yang terakhir, sebagai penutup, tindak pidana pornografi ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum pidana terus berkembang mengikuti tantangan zaman sekarang dan khususnya di era digital. Pemahaman mengenai tindak pidana khusus ini penting bagi kita sebagai mahasiswa hukum agar mampu melihat hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Baik, sekian penjelasan sedikit dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.